Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersama-sama pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah chapel. Mari kita akan mengikuti ibadah chapel dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, dengan rasa hormat di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama, bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang memelihara umatnya, dan turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita akan mulai ibadah kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Kita akan menyerahkan ibadah kita. Biar ibadah kita, biar pujian kita, biar firman Tuhan yang kita dengar itu sungguh-sungguh boleh memberkati kehidupan kita, dan kita boleh menjadi anak-anak yang semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan rasa hormat dan penuh dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa keberadaan kami sampai hari ini itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kami kesehatan dan juga memberikan kami kesempatan untuk kami boleh hidup sampai hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati dari awal sampai dengan akhir, kiranya Tuhan boleh memberkati kami melalui firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh menguatkan kami dan bahkan mengubahkan kami menjadi anak-anak yang semakin mencintai Tuhan. Berkati kami ya Tuhan pagi hari ini. Kami teringat ada beberapa teman kami yang sakit. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan, Tuhan yang boleh memulihkan, sehingga mereka juga dapat kembali lagi beraktivitas bersama-sama dengan kami belajar. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah chapel pagi hari ini, dan kami mau memberikan yang terbaik melalui ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai Miss Sylvie. Hai Miss Sinta. Hai everyone. Hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Miss Sinta ajak semuanya untuk bangkit berdiri walaupun sedang di rumah masing-masing. Kita mau menyanyikan lagu dengan judul Nothing is Impossible. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible.
sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau angkat satu pujian yang berjudul You are my all in all. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I am full, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Shalom, selamat pagi anak-anak. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Mari Mr. Ferry mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, satukan hati, kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami bersama-sama ada dalam waktu di mana kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, dalam ibadah kami akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami baca, renungkan bersama-sama, itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh membuat kami menjadi semakin taat dan mengasihi Tuhan, dan terlebih kehidupan kami semakin memuliakan Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, ini ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom anak-anak, sekali lagi selamat pagi. Mari bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini terambil dalam Injil Yohanes 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Injil Yohanes 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mister akan membacakan ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta yang melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikakinya dengan rambut, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus,
yang akan segera menyerahkan dia berkata, ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nah, kita semua pasti punya barang berharga. Kita pasti punya sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita sebagai manusia, ya, kita bukan hanya punya sesuatu yang berharga, tetapi kita juga pasti sering ya diberikan oleh teman kita, keluarga kita sesuatu yang berharga bagi kita, gitu ya. Misalnya dalam hal ketika kita merayakan hari ulang tahun, kita pasti akan diberikan hadiah. Lalu ketika kita memasuki tahun baru atau perayaan-perayaan besar lainnya, pasti kita akan diberikan sesuatu yang berharga oleh orang-orang yang ada di terdekat kita. Tentu ketika mendapatkan sesuatu yang berharga itu, pasti hati kita akan merasa sangat senang. Pasti hati kita akan merasa sangat bergembira. Siapa sih yang tidak mau diberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang mewah, hal-hal yang luar biasa? Terlebih kalau hal itu adalah hal yang sangat berharga. Nah, berbicara tentang memberi dan diberi, gitu ya, tentu saja ketika kita mendapatkan sesuatu itu adalah hal yang berharga. Tetapi ketika kita memberikan sesuatu, sangat sulit untuk kita lakukan. Karena apa? Karena memberi sesuatu itu terlalu membuat orang-orang menjadi takut. Karena, wah kalau saya beri nanti saya kehilangan. Wah kalau saya beri nanti saya gak punya apa-apa. Tetapi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang seperti apa seharusnya kita sebagai orang Kristen, orang percaya menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi, kita sudah melihat ada kisah di mana Tuhan Yesus ya sedang makan bersama dengan orang banyak pada saat itu, khususnya makan bersama dengan Lazarus. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Maria datang membawa minyak narwastu dan kemudian menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Pada zaman itu, tindakan untuk seperti yang dilakukan oleh Maria adalah tindakan yang sangat jarang dilakukan oleh orang banyak pada saat itu. Kalian harus tahu bahwa pada zaman dahulu, gitu ya, dalam melakukan satu perjalanan, mereka itu melakukan perjalanan darat. Artinya, mereka harus berjalan kaki. Dan ketika mereka masuk ke dalam rumah seseorang, maka mereka harus dibasuh kakinya atau kakinya harus dibersihkan. Dan pekerjaan itu atau tugas itu hanya dilakukan oleh seorang yang dianggap sebagai budak, gitu ya. Tetapi dalam hal ini kita melihat ada hal yang menarik yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan kepada Mister dan kalian semua, yaitu bagaimana kita diajarkan untuk dapat yang mempraktikkan kasih kita kepada Tuhan dalam tindakan yang nyata. Tadi Mister katakan di awal bahwa mendapatkan sesuatu dari orang lain atau dari teman kita, orang tua kita, itu pasti akan sangat menggembirakan. Tapi pertanyaannya adalah, mampukah kita memberikan sesuatu, ya, memberikan sesuatu kepada teman-teman kita pun masih serasa sangat sulit. Pertanyaannya adalah, maukah kita memberikan sesuatu yang berharga kepada Tuhan? Kembali lagi dalam Alkitab yang kita baca tadi, Maria datang kepada Yesus, datang merendahkan dirinya, lalu melakukan tindakan yang bisa katakan yang sangat tidak populer pada saat itu, yaitu apa? Membawa minyak narwastu, lalu membasuh kaki Tuhan Yesus dan kemudian menyekanya dengan rambut. Mengapa Mister bilang ini tidak populer? Mister tadi sudah jelaskan bahwa itu adalah hal-hal yang bukan harus dilakukan oleh tuan rumah, tetapi biasanya dilakukan oleh para budak. Tetapi lebih daripada itu, Maria menunjukkan satu tindakan yang sangat-sangat patut untuk diteladani oleh kita, yaitu bagaimana dia membawa minyak narwastu. Mengapa minyak narwastu itu menjadi sangat penting? Karena pada saat itu, minyak narwastu adalah minyak yang sangat mahal yang digunakan hanya pada saat hari-hari raya tertentu dan tidak bisa digunakan di sembarang tempat. Dan minyak narwastu itu adalah minyak yang sangat mahal. Artinya, ya, kalau kita membaca dalam beberapa perikop-perikop yang lain dikatakan bahwa minyak narwastu itu didapatkan dengan usaha atau kerja keras yang tidak gampang, tidak mudah, dan tentu saja itu sangat berharga buat Maria. Tetapi yang menarik di sini adalah bagaimana Maria ingin memberikan kita satu teladan bahwa
ketika kita berbicara memberikan satu persembahan kepada Tuhan, itu tidak soal apakah itu berbicara tentang uang, berbicara tentang waktu, tentang apapun dalam kehidupan kita. Maka ketika kita akan memberikan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak harus menjadi orang yang hitung-hitungan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca tadi, ketika Maria mempraktikkan tindakan kasihnya kepada Tuhan melalui apa yang dia lakukan dalam perikop yang kita baca tadi, ada satu murid yang kemudian komplain. Dialah Yudas. Kita tahu bahwa Yudas kemudian menjadi orang yang mengkhianati Tuhan Yesus. Dia berkata, kenapa sih minyaknya nggak dijual aja? Kan kalau dijual kita dapat untung gitu ya. Kalau dijual kita mendapatkan harga yang sangat mahal. Kita akan lihat lagi berapa harga yang dikatakan tadi oleh Yudas. 300 dinar ya. Itu adalah satu angka yang fantastis. Karena pada zaman dahulu, satu hari satu orang bekerja itu dihargai atau diupah, digaji 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar itu berarti dia harus bekerja selama 300 hari. Nah, menarik bukan? Yudas berkata, kenapa sih nggak dijual aja? Kalau dijual kan kita yang dapat untung. Tetapi kembali lagi, Maria dalam hal ini ya ingin menunjukkan satu teladan kepada kita, bahwa tindakan kasih kita kepada Tuhan ya tidak boleh hanya sampai di mulut saja. Oh, aku itu mengasihi Tuhan, Mister, aku mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita diminta untuk mengorbankan waktu, kita nggak mau. Aku mengasihi Tuhan, tetapi ketika kita diminta untuk mengorbankan sesuatu yang berharga dari kita, kita nggak mau. Contohnya apa sih? Contohnya nih ya, ketika kita sedang main game online, kita ada waktu untuk beribadah, tapi kita lebih memilih untuk main game. Itu adalah contoh-contoh tindakan yang menunjukkan bahwa kasih kita kepada Tuhan itu adalah kasih yang tidak real, tidak nyata. Nah, Mister mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk kembali melihat dan belajar bahwa kita harus melihat Tuhan sudah mengasihi kita dengan kasih yang besar. Tuhan sudah memberikan kasihnya kepada kita dengan kasih yang luar biasa. Oleh sebab itu, Master ingin mengajak kita belajar dari kisah Maria, bahwa kalau Tuhan sudah mengasihi kita dan Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga buat kita, maka apalagi yang akan kita pertahankan? Mari kita memberikan hal yang berharga kepada Tuhan. Mister, aku nggak punya hal yang berharga. Hei, ingat, yang berharga itu bukan hanya soal uang, bukan hanya soal harta. Tetapi ketika kita berbicara yang berharga, itu adalah sesuatu yang kita itu susah untuk melepasnya. Contoh, ketika kita merasa bahwa saya itu lebih suka main ini, saya itu lebih suka ini, saya itu lebih suka ini daripada baca firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lepas dan kita memilih untuk baca firman Tuhan. Atau saya lebih suka A, B, C, dan D daripada ke gereja, daripada ikut ibadah online sekolah minggu. Nah, itu yang harus kita lepas. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan kasih yang kita katakan setiap hari, bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan, itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi Tuhan menginginkan agar kasih kita itu nyata melalui tindakan kita. Seperti Maria yang datang kepada Tuhan Yesus mempersembahkan yang terbaik ya, melalui pelayanannya, melalui tindakannya kepada Tuhan Yesus, yang dikatakan oleh Yudas itu adalah satu tindakan yang tidak ada gunanya, tetapi di mata Tuhan Yesus itu adalah tindakan yang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan Yesus melihat bahwa Maria datang dengan sungguh-sungguh dan Maria datang untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti yang bisa katakan tadi, yang terbaik, yang berharga bukan soal uang, bukan soal harta, tetapi bagaimana kita bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan, bisa memberikan pujian, bisa memberikan doa-doa kita, bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, tidak perlu berpikir, aduh aku kayaknya nggak bisa deh seperti Maria, aku nggak punya uang, aku nggak punya minyak narwastu, aku nggak punya sesuatu yang mahal. Bisa sekali lagi tekankan, setiap kita ya bisa dan mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan? Ataukah kita akan menjadi anak-anak yang hanya sekedar berkata, Tuhan, aku mengasihi Tuhan, tetapi tidak nyata dalam tindakan kita? Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, kita lebih banyak waktu untuk mendengarkan nasihat orang tua dan melakukannya. Dan yang lebih penting, kita lebih banyak waktu juga untuk berdoa.
Jangan ada waktu berdoa, aku mau tidur mami. Ada waktu baca Alkitab, aku kayaknya mau tidur mami. Nah, itu adalah hal yang salah. Tapi ketika ada waktu itu, mari kita prioritaskan Tuhan, kita utamakan Tuhan sebagai bentuk bahwa aku, Mister dan kalian semua itu adalah anak-anak yang mengasihi Tuhan melalui perkataan dan juga melalui tindakan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dengan perkataan dan membuktikannya melalui tindakan dengan pengorbanan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan memasuki hari ini dengan semangat. Kita akan belajar, kita akan mengerjakan dan melakukan yang terbaik sebagai seorang pelajar, karena itu adalah bukti kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus, kepada orang tua, kepada guru-guru, dan bahkan kepada diri kita sendiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami belajar, yang boleh kami dengar. Berkati agar kami mampu mengasihi Tuhan bukan hanya melalui perkataan kami, tapi juga melalui tindakan kami. Kami dapat bertindak, mengasihi orang tua, mengasihi guru-guru, mengasihi teman-teman kami, dan bahkan setiap hari kami dapat semakin mengasihi Tuhan melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sepanjang hari ini Tuhan, kami mau belajar, Engkau berkati agar apa yang kami pelajari itu boleh menjadi satu bekal bagi kami untuk kami dapat menyongsong masa depan bersama dengan Engkau. Berkati orang tua kami, berkati pekerjaan orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati guru-guru kami, agar kami tetap semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat belajar dan tetap semangat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.